tambahan di situ huruf hai di akhir. Ya, maka memnya itu dia kembali ke bentuk semula, Yerusalimah. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lawang Belajar Channel yang akan membantu Anda dalam mempelajari bahasa-bahasa Semit, khususnya untuk bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Jika di video pertama kita telah mempelajari atau mengidentifikasi ya abjad Ibrani yang berjumlah 22 huruf, untuk pertemuan ini atau untuk video kali ini kita akan membahas tentang 5 huruf yang telah kita singgung di video yang pertama, tentang 5 huruf yang dia menjadi berubah bentuknya ketika dia terletak di akhir sebuah kata ya, atau yang dikenal dengan istilah huruf-huruf sofit ya. Sofit sendiri dalam bahasa Hebrew itu berarti akhir atau akhiran ya. Maka dari itu kelima huruf ini dia akan berubah bentuknya dari bentuk semula menjadi bentuk akhir, dan ini hanya berlaku untuk 5 huruf saja ya. Baik, untuk huruf sofit, untuk 5 huruf sofit itu, huruf yang pertama adalah huruf kaf, huruf yang kedua adalah huruf mem, huruf yang ketiga adalah huruf nun, huruf yang keempat adalah huruf sadi, dan huruf yang terakhir adalah huruf pai. Jadi ada 5 huruf ya, 5 huruf sofit, 5 huruf yang mengalami perubahan bentuknya jika dia terletak di akhir sebuah kata. Untuk lebih mudah dalam mengingatnya, kita bentuk rumus kamnapets ya, kamnapets, kaf, mem, nun, pai, dan sadi, kamnapets. Baik, kita bahas satu persatu di huruf sofit ini. Untuk huruf yang pertama adalah huruf kaf. Bentuk sofitnya adalah seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya itu dibuang kemudian disambungkan ke bawahnya. Dia bentuknya agak panjang. Kita ambil contoh dari kata meleh ya, mem, lamed, kemudian kaf sofit. Kita lanjutkan, kata meleh ini berakhir dengan kaf sofit. Jika kita beri imbuhan di akhirnya, misalkan kita taruh huruf di situ adalah huruf taf, kemudian huruf yod yang dibaca ti ya. Maka ketika kita sambungkan di situ, huruf kaf sofit ini dia tidak lagi terletak di akhir kata. Jika demikian, maka kaf sofitnya akan menjadi kaf biasa. Dia tidak lagi menjadi sofit. Kenapa? Karena letaknya telah berubah ya, dari akhir ke bagian tengah ya. Dibaca yang tadi dibaca meleh yang artinya raja, ketika mendapatkan tambahan ti dia dibaca menjadi malahti yang artinya aku memerintah ya. Itu untuk huruf kaf, kaf sofit atau huruf sofit yang pertama yang kita pelajari. Kita lanjut ke huruf yang kedua. Huruf sofit yang kedua adalah huruf mem. Untuk huruf mem perubahannya dia menjadi sofit, hanya merubah bentuknya menjadi seperti bentuk kotak saja ya. Dia bukan tipe huruf yang memiliki tiang ya. Jadi untuk mem sofit ini, satu-satunya huruf sofit yang tidak memiliki tiang adalah huruf mem ya. Bentuk asalnya dari yang seperti ini, dia akan berubah menjadi sofit menjadi seperti ini, seperti kotak saja ya. Contohnya dalam kata Yerusalem, mem di sini dia menggunakan mem sofit. Kenapa? Karena dia adalah terletak di akhir sebuah kata ya.
ketika kata Yerusalem ini mendapatkan akhiran tambahan satu huruf atau dua atau beberapa huruf di belakangnya, maka seperti contoh di atas ya, seperti contoh kaf yang kembali ke bentuk semula, huruf mem yang tadinya sofit dia pun akan kembali ke bentuk semula. Contohnya kita kasih tambahan di situ huruf hai di akhir, ya, maka memnya itu dia kembali ke bentuk semula, Yerusalimah. Itu untuk mem sofit. Kita lanjutkan di huruf sofit yang ketiga adalah huruf nun. Ya. Bentuknya ya, dengan membuang bagian bawahnya dan dipanjangkan ke bawah. Ya, bentuknya seperti tiang saja seperti itu. Nun sofit. Kita terapkan pada sebuah kata, misalkan ada kata sulhan. Satu kata dengan. Baik, kita lanjut di huruf sofit yang keempat adalah huruf sadi. Bentuk sofitnya dengan memotong kaki di bagian bawah dan memanjangkannya ke bawah. Ya. Dia lebih panjang dari huruf Hebrew pada asalnya. Contoh kata yang akan kita terapkan di sini adalah kata eretz, yang berarti bisa berarti bumi, bisa berarti tanah, bisa berarti negeri. Tergantung konteks kalimat ya, tergantung konteks kalimatnya akan menunjukkan kata eretz ini pada makna yang mana. Di sini kita bawa pada makna tanah ya. Pada makna tanah yang dia dalam bentuk tunggal, tanah ya. Kemudian kita tambahkan di belakang huruf sadi sofit ini dua huruf untuk membunyikan bunyi ot ya, maka menjadi arat sod ya. Jika kita perhatikan, maka sadi sofit ini dia kembali ke bentuk asalnya ya. Dari yang bentuk sofitnya dengan kaki panjangnya itu dia kembali ke bentuk asalnya, arat sod, yang berarti negeri-negeri ya. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk mengidentifikasikan huruf sofit itu ya. Kita lanjut pada huruf sofit yang kelima atau huruf sofit yang terakhir adalah huruf pai ya. Huruf pai, bentuk sofitnya dia sama saja dengan yang lainnya ya, kecuali untuk mem, dengan memotong kaki di bagian bawahnya itu, dengan memotong kaki dan memanjangkannya ke bawah. Contoh kata yang kita gunakan di sini adalah kata kesef. Kesef itu berarti uang ya. Jika kita tambahkan di akhir kata, di akhir huruf pai sofit ini, taruhlah kita taruh di situ huruf taf ya, maka huruf pai sofit ini dia kembali ke bentuk asalnya ya. Jadi cukup mudah untuk memahami atau untuk mengidentifikasikan huruf-huruf sofit itu. Kaidah pertama, dia terletak di akhir sebuah kata. Kaidah yang kedua, dia akan kembali ke bentuk asalnya
jika dia mendapatkan imbuhan huruf setelahnya. Yang itu berarti posisi dia tidak lagi di akhir sebuah kata, melainkan menjadi di sebelah tengah. Ya. Selain huruf mem, berarti ada huruf kaf, ada nun, ada sadi, ada pai, merupakan huruf sofit yang memiliki tiang atau kaki. Maka dia dipanjangkan kakinya lebih panjang daripada huruf Hebrew pada asalnya. Ya. Hanya huruf mem saja yang menjadi sofit itu berbentuk, karena dia tidak memiliki kaki, tidak memiliki tiang, maka bentuknya seperti itu, seperti kotak aja. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, tentu dengan pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Insya Allah untuk video selanjutnya kita akan membahas masalah nikut. Apa itu nikut? Kita akan bahas nanti di video yang akan datang insya Allah ta'ala. Cukup dari saya sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih berkembang lagi channel ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.